Baik Ibu Bapak, sejatinya kita sebelum ke sesi diskusi akan ada simulasi dulu nih dari para model. Tetapi karena ternyata ada keterbatasan, ini udah 100 full kuotanya, karena tentunya Zoominar di RSIS dibagi-bagi ininya, jadi kita kebagian 100 dan beliau belum bisa masuk nih, Dokter Jule. Bagaimana nih? Apakah kita langsung ini aja, kita coba share bagaimana videonya? Pak Arif, sebenarnya kita latihannya ya apa namanya, ternyata pesertanya banyak sekali ya. Antusiasmenya alhamdulillah sampai kuotanya harus diperbesar ya. Iya, dokter Nita itu ada acara tiba-tiba hari ini, jadi tadi belum bisa gabung. Kita full. Qadarullah. Mungkin saya coba bimbing yang langsung, Arif. Baik dok. Baik Ibu Bapak semua, kita akan mencoba untuk mensimulasikan ya bagaimana cuci tangan 6 langkah sesuai dengan tuntunan dari WHO yang diperagakan oleh Dr. Nisa dan Salwa ya di videonya yang lagi viral itu di YouTube. Tetapi saat ini karena modelnya ini kebetulan ada kosong nih 98, sepertinya bisa gabung dulu nih Dr. Nisa. Ada masuk lagi nih. Siapa yang masuk? Mohon maaf Ibu Bapak ya. Jadi berebutan ini. Agak susah juga nih ya. Bukan ini. Mungkin keluar masuknya karena sinyal. Jadi tetap Dr. Salwa nggak bisa. Tetapi insya Allah Ibu Bapak semua kita akan coba simulasikan langsung dengan bimbingan dari Dr. Zule. Ya, mungkin Dr. Zule bisa silahkan. Karena ini Ibu Bapak, sebelum kita memberikan gambaran videonya secara langsung berdasarkan hasil penelitian, jadi untuk menangkap informasi supaya ingat ya di ingatannya lebih panjang ya di memori kita, itu akan lebih baik lagi kalau misalkan diucapkan secara langsung, kita dengar, kita simulasikan. Jadi supaya itu benar-benar 30 menit sudah kita kuasai bagaimana cuci tangan yang benar, kita akan langsung mendengarkan ya tuntunan ya, atau misalkan contoh atau apa instruksi dari Dr. Jule dan kita ikuti bersama. Tapi sebelumnya Ibu Bapak bisa membuka videonya biar kita lakukan bareng-bareng, silahkan. Boleh dibuka dulu videonya. Ya, mohon maaf sebentar ya Dr. Jule. Untuk materi nanti insya Allah Bu Ria bisa kita share nih, banyak yang minta materi. Silakan Pak Arif, silakan. Baik, nah jadi Ibu Bapak sudah dapat izin dari pemateri, nanti di akhir kita akan share materinya ya. Sekarang kita coba simulasikan dulu. Baik, nih sudah banyak yang on. Iya, silahkan Dr. Jule dibimbing. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Ria. Baik, Bapak Ibu semua sudah siap, kita akan belajar 6 langkah cuci tangan. Kemudian teknik metodenya itu menggunakan lagu. Nah, ini kita akan mulai menghafalkan gerakannya. Dan liriknya ini unik sekali Bapak Ibu semua, karena liriknya rada prosesnya lama, bolak-balik nih dikomentarin Bu Ria. Jadi kenapa sampai di sana viewernya yang tuh 1,4 juta ya. Sudah ada 1.300 yang mengupload ulang lagu ini di YouTube. Lebih malah itu beberapa bulan yang lalu, sekarang udah lebih banyak lagi. Karena kalau diteliti itu tuh memang sangat detail sekali dan sangat-sangat sesuai dengan apa namanya, memudahkan kita menghafal yang cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Dan kita akan coba mulai ya. Boleh semuanya saya minta sambil tangannya ini ya di depan. Ini maaf kalau tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Ya, gini ya, oke. Oke, boleh lihat tangan saya. Dan boleh juga nanti walaupun sambil di mute boleh bersuara mengikuti kata-kata saya. Oke, kita coba ya. Mari kita cuci tangan. 6 langkah. Berurut. Basahi dulu dengan air. Beri sabun. Mulai. Gosok dua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri. Oke, ini semua gerakannya 4 kali ya, Bapak Ibu.
Gosok punggung tangan kanan. Gosok punggung tangan kanan. Juga telapak dan sela Dan jari. sela-sela. Dua tangan kuncikan. Kuncikan. Ibu jari kiri gosok memutar. Ibu jari kanan memutar. Ujung jari putarkan. Jari kanan, jari Jari kiri. bilas air mengalir. Air mengalir. Keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tangan. Baik. Luar biasa. Sekali lagi ya. Silakan diulang lagi, Dok. Sekali Tidak lagi. ada ya. Tanpa jeda ya. Tanpa jeda. Baik. Oke. Tanpa jeda dan semuanya sambil mengikuti kata-katanya. Mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air. Beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri. Gosok punggung tangan kanan. Juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan. Ibu jari kiri gosok memutar. Ibu jari kanan gosok memutar. Ujung jari putarkan. Jari kanan, jari kiri. Bilas air mengalir. Keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tangan. Luar biasa. Sekarang kita putar pakai lagunya ya. Ya, siap Dok, diputar. Siap ya. Ini lagunya Dr. Nisa. Semuanya siap tangannya. Udah seru Kak, dinyalain Kak makanya. Mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi sabun baru ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih dua tanganku. Iya, luar biasa sekali dokter. Bisa diulang Dok, sekali lagi Dok? Gosok punggung tangan kiri, juga dua telapak ibu jari kiri gosok ibu jari kanan gosok taruh ujung jari kiri
air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Iya, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Pantas ya. Kalau dikatakan 30 menit langsung bisa. Ini langsung hafal saya juga nih lagunya kayaknya nih. Ya, baik Ibu Bapak. Kita sudah mendapatkan materi juga simulasi. Tinggal kita sekarang barangkali dari Ibu Bapak ada hal-hal yang kurang jelas, ingin diperjelas kembali, atau ada hal yang ingin didiskusikan. Kita buka forum diskusi selama kurang lebih 15 menit ke depan. Silakan, Ibu Bapak barangkali yang ditanyakan, boleh melalui chat atau mau bertanya langsung, silakan diangkat tangannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan kalau misalkan tangannya itu kotor ya Pak ya, kita bisa pakai hand sanitizer ya, kalau misalkan jauh dengan air bisa. Nah, itu kan kalau misalkan kita nggak tahu nih ketemu airnya berapa lama, itu maksimal bisa pakai hand sanitizer-nya berapa kali, atau selama kita sampai belum ketemu air, kita masih bisa pakai hand sanitizer itu, Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih ya pertanyaannya dari Bu Upit. Ya, yang lainnya silahkan. Kita tampung 3 pertanyaan dulu mungkin ya Bu ya. Atau sambil menunggu boleh dijawab dulu Bu, mungkin dari pertanyaan dari Bu Upit di RSIS. Ibu mohon izin Ibu di bagian mana nih? Farmasi Pak. Baik, di farmasi. Ya Bu, dari farmasi RSIS ya, silahkan. Ya. Terima kasih Bu Upit, pertanyaannya bagus sekali, meluruskan barangkali. Jadi kalau tangan kita nampak kotor, justru yang harus kita lakukan adalah menggunakan air Bu, dengan sabun cuci tangannya. Tapi kalau Ibu misalnya di farmasi melakukan kegiatan kefarmasian, nampak tidak kotor, itu masih bisa menggunakan hand sanitizer tadi yang berbasis alkohol. Sebetulnya tidak ada batasan berapa-berapanya, tapi ada studi-studi yang mungkin perlu diperjelas kembali, 5 berbanding 1 Bu. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah 5 kali melakukan kebersihan tangannya menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol, kemudian yang ke-6-nya kita menggunakan hand washing, air ya Bu ya. Jangan terus-terusan juga menggunakan hand sanitizer, jangan. Karena kita juga sekali waktu kadang-kadang kegiatan kita juga mungkin tinggi mobilitasnya, sehingga tangan kita ini walaupun kasat mata tetap harus dibersihkan dengan air. Saya rasa kayaknya untuk mencari air juga walaupun saat ini kondisi seperti ini tidak terlalu sulit lah ya. Berusaha untuk tadi aja 5 banding 1-nya berusaha ya Bu ya. Jadi 5 hand sanitizer, 1 kalinya hand washing. Iya, betul. Yang mengalir ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Bu Upit sudah jelas ya. Jadi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jadi bahan masukan juga nih buat kita semua. Selama untuk tersedia ya Pak Arif ya. Iya. Betul. Baik. Nah ada lagi pertanyaan Bu nih, udah masuk di dalam chat room. Yang pertama dari Bu Eva Cempakasari Bu. Oh iya. Mau bertanya, kalau memakai tisu basah bagaimana ya? Apakah bisa atau tidak dipakai untuk membersihkan tangan? Nah, kalau misalkan ternyata masih di perjalanan mungkin Bu lupa nggak bawa hand sanitizer tapi adanya tisu basah. Iya. Baik, terima kasih Bu Eva. Tadi masih tetap ya sarannya pada saat pandemi seperti ini kita jangan lupa kemanapun membawa hand sanitizer. Tapi kalau misalnya lupa, kemudian yang ada tisu basah, itu tisu basahnya ada kandungan antiseptiknya juga, bisa digunakan. Nanti begitu kita sampai di tujuan, kemudian ada fasilitas yang lebih baik yaitu hand washing, air mengalir, lakukanlah kebersihan tangan di sana ya Bu ya, untuk mengoptimalkan tangan kita ini dari sumber penularan. Begitu Bu. Ibu. Terima kasih. Berarti dalam keadaan darurat masih bisa dipakai ya Bu ya, karena ternyata kandungan di dalam tisu basah juga mengandung antiseptik ya. Iya, dan ketika sudah menemukan fasilitas yang memadai, itu lebih baik kita kemudian dicuci kembali. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Yani Bu Yani Nur Anissa nih dari Bu Nurul Istiqomah dari Madrasah Darul Taklim Balikpapan Kalimantan Timur Bu. Oh jauh sekali. Wow. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Eva Cempaka. Mudah-mudahan jawaban dari Bu ya bisa memberikan penjelasan yang cukup ya. Selanjutnya Bu dari Bu Yani Nur Anissa ya.
Saya Bu Yeni, karyawan swasta. Tadi dijelaskan masker yang baik yang 3 lapis. Namun apakah aman jika masker kain dilapisi tisu? Bahkan ada juga masker minyak kayu putih. Apakah itu memang dapat menghindari dari kuman dan virus? Terima kasih. Silakan, Bu Ria. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Siapa? Yeni tadi ya? Bu Yeni, ya. Ya. Bu, sebetulnya di standar-standar atau literatur-literatur yang berbicara tentang PPI atau Kemenkes, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan tisu double. Tapi kalau tadi kita tanya belumnya tisu bedah, maaf kok tisu, tidak punya masker bedah yang 3 layer, kemudian kita adanya masker yang ada di rumah, ini nampaknya bisa ya sebagai tambahan di dalamnya dilapisi. Tapi alangkah baiknya saat ini sebetulnya banyak beredar atau banyak terjual ya di apotek atau di toko-toko yang menyediakan tisu masker bedah dengan 3 layer. Jadi sebaiknya penggunaan seperti itu ya yang terbaik. Nah, apalagi kalau kita mau berada ke luar rumah begitu ya, atau di fasilitas kesehatan. Nah, sekarang boleh tidak masker itu ditambahkan dengan misalnya tadi kayu putih atau apa, betul. Sebetulnya ini harus kita waspadai juga ya. Ada beberapa cairan yang jangan sampai kebiasaan sama kita digunakan, kemudian hidung kita ini nanti lebih hipersensitif gitu ya. Jadi karena itu kandungannya sudah keras, jangan sampai nanti bau-bauan yang mungkin lembut atau ini tidak tercium juga. Sebaiknya yang penting asal bersih, kemudian juga kita higien sanitasinya baik setiap hari dan penggunaan maskernya. Kalau masker sudah sekali pakai langsung buang. Kalau misalnya yang tadi terpaksa menggunakan masker yang mungkin kain punyanya, itu boleh ditambahkan dengan tisu itu. Tapi lihat juga ya, tisunya jangan yang tisu ada kandungan pewanginya. Itu juga harus dihindari biar kita juga penciuman kita tetap terjaga fisiologisnya. Begitu ya. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi betul ya, sekarang juga alhamdulillah nih masker bedah sudah mulai turun lagi harganya ya, di pasaran sudah mulai banyak, harganya murah, insya Allah terjangkau. Jadi untuk lebih amannya kita menggunakan tisu bedah ya, apalagi kalau mau keluar rumah. Masker bedah. Ya. Dan tadi ya Bu, betul bahwa kayu putih merupakan salah satu bau-bauan yang cukup menyengat ya Bu ya. Kalau terus-terusan kita gunakan bisa khawatirnya merusak saraf-saraf penciuman kita. Betul. Terima kasih Ibu. Mungkin sekali-kali mah boleh ya Bu ya, sekali-kali mah ya. Sekali-kali boleh, jangan langsung ke penciuman aja kali ya. Betul. Baik Bu, masih banyak pertanyaan. Selanjutnya dari Ibu Tati Sapti, beliau dari TK Taruna Bakti mau bertanya apakah hand sanitizer yang mengandung alkohol aman? Soalnya anak-anak suka langsung makan. Ya, seperti tadi Bu Tati, ibu guru yang sangat baik ya, pasti memperhatikan kondisi kesehatan anaknya. Sebetulnya literatur yang terbaik itu masih tetap ya, bahwa kalau kita melakukan kebersihan tangan itu dengan menggunakan air dan sabun ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu tadi kita boleh menggunakan sanitizer. Nampaknya kalau di sekolah Bu, mungkin bisa fasilitas dengan air mengalir juga ada. Jadi sebaiknya diajarkan saja mereka kalau untuk makan, karena kalau makannya apalagi ada yang harus dipegang tangan, itu sebaiknya melakukan hand washing menggunakan air. Tapi sekarang seringkali anak-anak juga diajarkan dengan menggunakan sendok. Kecuali kalau betul-betul air tidak tersedia gitu ya, itu kita bisa menggunakan, tapi nanti bisa tangan kita mungkin untuk memegang sendoknya dengan menggunakan tisu. Tapi alangkah baiknya cara cuci tangan yang terbaik itu masih tetap diyakini adalah menggunakan air mengalir dan sabun. Begitu. Ya, baik Bu. Ya. Kalau misalkan ternyata ini ditambahin nih sama saya. Kalau misalkan ternyata darurat di mobil Bu, misalkan kita mau makan, adanya hand sanitizer. Nah, berapa lama mungkin jeda dari cuci tangan sampai kita pegang makanannya Bu, supaya aman dulu alkoholnya sudah nggak ada lagi. Ya, betul. Nah, kita kan tahu tadi Pak Arif. sifat alkohol itu
cepat menguap juga ya. Tadi direkomended makanya pembersihannya 20 sampai dengan 30 detik. Biarkan dulu sampai dengan mengering, tidak usah ditiup-tiup juga oleh tangan. 10 detik setelah melakukan kebersihan tangan gitu ya, maksimal 1 menit lah, baru kita boleh menyentuh makanan tersebut. Nampaknya cukup aman ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita juga sudah bisa dapat ilmu yang baru nih, Ibu Bapak semua. Terima kasih Pak Arif, terima kasih semuanya. Iya. Baik, selanjutnya dari Pak Agung Kesling, Bu. Nah, ini lebih berat lagi nih pertanyaannya. Apakah ada aturan residu penggunaan hand rub hingga tangan aman untuk menjamah makanan? Mungkin, Bu. Ya, residu penggunaan hand rub sehingga tangan akan aman menjamah makanan ya. Betul. Sampai saat ini dari studi-studi kemudian laporan-laporan belum ada orang yang melaporkan bahwa keracunan akibat misalnya ya tadinya cuci tangan pakai hand rub kemudian makan kemudian keracunan toksisitasnya. Nampaknya belum ada. Yang ada terlaporkan itu adalah iritasi, tapi iritasi juga iritasi yang ringan. Makanya betul sekali perlu kita juga kalaupun kita mau pergi keluar dari rumah yang memang tidak atau sulit mendapatkan fasilitas hand hygiene-nya air mengalir, nah itu kita lihat coba ya keamanannya. Bisa dilihat di situ ada kandungan dari antiseptiknya yang betul-betul aman, mengandung alkohol kurang lebih 60%, kemudian ada emolien dan yang lainnya. Jadi sampai saat ini rasanya belum ada Pak Agung yang melaporkan bahwa karena menggunakan cuci tangannya pakai hand rub, kemudian terjadi keracunan. Biasanya keracunannya justru dari makanannya. Kita juga perlu ya melihat makanan expired date-nya, apalagi makanan yang dikemas ya Pak Arif ya. Jadi betul harus bijak. Iya. Paling tadi yang udah Ibu sampaikan bahwa baiknya setelah 4 atau 5 kali kita menggunakan hand rub, langsung kita yang berikutnya menggunakan cuci tangan. Jadi ada pembersihan dari residu itu ya Bu ya. Betul, iya. Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih nih. Sangat banyak sekali yang bertanya Bu. Ini dari Bu Upit nanya lagi. Apakah perbedaan masker bedah medis dan non medis kata Ibu? Apakah dari perbedaan layarnya atau seperti apa? Masker bedah medis dan non medis. Iya. Sebenarnya penamaan masker bedah itu tidak dipisahkan medis dan non medis ya, tapi masker bedah saja begitu. Ini khawatirnya kalau tadi mungkin ada masker yang fungsinya lebih tinggi, yaitu tadi yang disebut dengan masker N95 atau masker partikulat. Tapi kalau masker bedah ini pada dasarnya semuanya harusnya standarnya betul, mempunyai 3 layer. Iya Pak Arif, betul. Baik. Oke, satu lagi Bu, dari Pak Budi. Pak Budi ini dari apotek. Beliau bertanya, seberapa seringkah kita boleh pakai hand rub untuk mencegah tangan jadi kering? Oh, seberapa sering menggunakan? Nah, tadi sudah disampaikan kalau dalam tidak berhubungan dengan pasien itu di masyarakat setelah beraktivitas begitu ya. Setelah beraktivitas, kalau kita di ruangan yang tugasnya tidak merawat pasien, tentu tadi sebelum dan sesudah makan itu perlu juga ya. Kemudian setelah aktivitas toileting, setelah misalnya tangan kita tidak kotor gitu ya secara kasat mata. Tapi kalau kita terasa nggak enak, sarek, kemudian ada debu, itu alangkah baiknya kita memang tetap yang terbaik melakukan kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun ya Pak ya. Seperti itu. Baik Bu. Terima kasih. Ya. Kemudian nih dari Luisa. Ya, saya Luisa kelas 5 SD Bu, ingin bertanya apakah virus COVID-19 menempel pada makanan? Ya, luar biasa nih Luisa. Nih dijawab ya sama Ibu Luisa, dari SD mana? Cerdas sekali Nak. Ya. Menurut beberapa literatur bahwa virus ini bisa menempel di berbagai benda. Penularannya masih melalui 2 cara menurut Badan Kesehatan Dunia ya. Satu melalui kontak, itu tangan-tangan ini sumber penularannya, apalagi kalau tidak melakukan kebersihan tangan. Yang kedua ternyata bisa juga melalui droplet cipratan. Boleh jadi
Misalnya makanan itu terkontaminasi atau terpapar oleh droplet atau cipratan atau mungkin sekreta dari orang yang COVID gitu ya, kemudian termakan oleh temannya atau oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menularkan. Tapi ada juga penularan yang menurut ahli bisa melalui udara, tapi itu hanya terbatas kepada kondisi-kondisi atau tindakan-tindakan medis. Jadi sebetulnya yang paling menularkan adalah kontak langsung dari tangan-tangan kita ini dengan salah satunya lagi adalah droplet cipratan. Kalau makanan itu ada cipratan, itu ternyata kemakan oleh kita bisa tertular, ya. Jadi hati-hati ya Bu ya. Makanya wajibnya pakai masker ya Bu ya. Ya, dan makan jangan sama-sama ya Pak Arief ya. Jangan sambil ngobrol juga. Betul, jaga jarak. Iya, betul Bu. Mungkin jadi cipratan saat makan itu yang menularkan ke teman kita ya. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu yang sangat praktis sekali ini karena di pasaran memang ada beberapa jenis hand sanitizer Ibu. Jadi dari Bu Irna Fitria di Antapani, kalau hand sanitizer itu bagusnya yang gel atau yang cair. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Agung, yang sisa residu, Bu. Sisa residu, betul. Ya, kalau kami kebetulan di tim PPI ini sering kedatangan produk-produk ya hand sanitizer. Nah, sebetulnya yang terbaik adalah memang jelas yang sudah lolos uji, kemudian di situnya aman bagi penggunanya walaupun digunakan di luar. Masalah gel atau misalnya cair ataupun misalnya foam saat ini nampaknya belum banyak studi-studi ya, tapi yang jelas kandungan yang harus kita lihat Pak Agung, Pak Arief, kandungannya ada tidak alkohol base atau yang terbaik mungkin ya memang ada agak mahal chlorhexidine. Kalau dua narasi itu atau antiseptik tadi tidak ada, nah ini kita harus lebih bijak. Oh berarti jangan beli yang itu, begitu ya. Tapi belilah yang ada kandungan menurut WHO, kalau tidak alkohol, antiseptiknya itu gunakan chlorhexidine base, begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Ria. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi dalam menentukan pilihan, lihat dulu apa dasar pembuat dari cairan cuci tangan tersebut ya. Kemudian baru ke memilih jenisnya. Mungkin yang lebih aman yang di spray ya Bu ya. Iya, betul. Lebih nyaman rata-rata. Lebih banyak. Gitu. Betul. Dengan suka lengket ya Pak Arief ya. Betul, betul. Dengan gel itu ada agak lama lengket. Betul. Kemudian dari Pak Ujang Bu, Assalamualaikum Bu Ria. Saya Ujang izin bertanya ini dari RIKK kayaknya. Maksimal penggunaan masker bedah berapa lama Bu? Ya. Kemarin ini menjadi satu diskusi di tim PPI Jawa Barat, Nusantara juga ya begitu. Karena ternyata pada dasarnya tidak ada strict katanya ya waktu, tapi ada beberapa kalau masker bedah ini sudah dirasa oleh kita tidak nyaman digunakan, salah satunya agak lembab, kemudian baunya sudah kurang enak, kemudian sudah nampak kotor, jenuh begitu ya, itu 4 jam sekali. Tentu kita menggunakan kan kalau di fasilitas pelayanan terus-terusan ya Pak Arief ya. Begitu, jadi alangkah baiknya betul per 4 jam itu kita ganti, apalagi kita kadang-kadang ada debu bersin, nah itu kan berarti akan kontak terus dengan mukosa kita. Jadi 4 jam sekali. Hanya ini memang harus bijak juga nih kebutuhan rumah sakit ya. Ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak Ujang ya, berarti disesuaikan ya. Kemudian satu lagi mungkin karena kita dibatasi waktu juga ya, sekitar 2 menit ke depan. Jadi mungkin hanya satu pertanyaan dari terakhir dari Bu Evi Mulyati. Kemudian beliau bertanya, saya selama ini menggunakan hand sanitizer yang tidak mengandung alkohol. Apakah bisa digunakan? Efektif tidak ya Bu? Mungkin ada alergi dengan alkohol mungkin Bu, seperti itu. Oh begitu, ya. Terima kasih Bu Evi. Kalau berdasarkan literatur peraturan Menteri Kesehatan, WHO, memang sih yang direkomendasi, yang disarankan adalah hand sanitizer yang mengandung 2 disinfektan tadi ya. Jadi kalau tidak alkohol base adalah chlorhexidine. Nah sekarang bagaimana mungkin untuk mengurangi kalau kulit kita memang sensitif, ya mungkin penggunaannya, jadi misalnya antara hand rub dengan hand wash-nya itu yang harus kita seimbangkan.
Kalau tadi ada saran 4:1, mungkin sekarang untuk mengurangi iritasi ya 50-50 barangkali ya, seperti itu. Jadi kita akan terhindar juga dari iritasi kulit kita. Seperti itu, Bu. Baik. Iya, ini ada pertanyaan yang unik dan saya masih ada waktu 1 menit nih, satu terakhir nih dari Bu Yani Nur Anissa. Karena kita bekerja dan bertemu orang-orang yang kita tidak tahu apakah positif OTG atau apa, misalkan ada kontak tanpa disadari, meski kita memakai masker dan mencuci tangan. Lalu kita pulang ke rumah, mandi dan seterusnya. Pertanyaannya, seberapa jam lamanya virus akan menempel di bagian tubuh atau di pakaian kita? Apakah ketika kita mandi dan bersih-bersih virus itu akan otomatis hilang? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Menurut literatur tadi ya, virus itu ternyata bisa menempel di berbagai benda, terutama kain, kertas, kemudian plastik, logam, dalam waktu yang cukup lama, 7 jaman. Jadi sebetulnya tadi Ibu kalau apalagi bekerja di rumah sakit atau di Fasiankes, sebelum pulang tadi kita melakukan pembersihan diri, kemudian pakaian yang kita gunakan, ini tolong titip sekali, jangan menggunakan pakaian untuk di rumah sakit, digunakan dari rumah, dan pulang juga menggunakan itu. Tim PPI, saya yakin di setiap rumah sakit selalu merekomendasi dari rumah pakai pakaian biasa, kemudian datang ke rumah sakit ganti dengan pakaian kerja. Pada saat akan pulang, pakaian kerja itu dibuka. Sebaiknya difasilitas oleh rumah sakit untuk dicuci. Tapi kalau kemampuan rumah sakit tidak memungkinkan, kita manajemen sendiri, bawa pulang dengan kantong kresek, kemudian nanti sesampai di rumah rendam dulu dengan air panas karena virus ini katanya akan mati dengan suhu lebih dari 27. Ya, 27 derajat. Jadi dengan air yang lebih dari suhu sekian itu akan mati, rendam dulu, kemudian gabung dengan yang lain. Kalau kita sangat khawatir terkontaminasi, cuci nanti dengan deterjen. Itu sudah cukup baik. Kemudian kita sebagai tenaga yang bekerja tentu mandi dengan sabun yang ada kandungan antiseptiknya. Begitu ya Pak ya? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk sudah terjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat mencerdaskan, memberikan penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa diaplikasi ya Pak Arif ya, bisa dijalankan. Betul, mudah-mudahan juga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, tidak hanya di area kerja, tetapi juga di lingkungan rumah kita. RT, RW, keluarga. Yang penting kadang kita tuh, betul semua Ibu, kadang-kadang kita di rumah sakit disiplin, pulang ke rumah kita lupa. Ya, nah itu tolong bagi Ibu Bapak semua yang hadir di sini, bisa tetap disiplin dimanapun kita berada, menjalankan protokol kesehatan, ya, untuk selalu mencuci tangan, ya, menggunakan masker dan menjaga jarak sampai kemudian kondisi negara kita dinyatakan aman dan bebas dari pandemi corona ini. Dan mudah-mudahan juga kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan segera Allah cabut. Angkat ya wabah ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Khusus untuk Uria, terima kasih sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Pak Arif, Ibu Bapak juga ya. Betul, materi yang sangat inspiratif, jawaban-jawaban yang mencerdaskan. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di dalam aktivitas kita keseharian. Seharian. Iya, terima kasih Ibu.